SMP Negeri 4 Punggelan, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Punggelan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 4 Punggelan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Sabtu 17 September 2022 kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara rapat dinas dalam rangka peninjauan visi dan misi SMP Negeri 4 Punggelan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan notulen rapat bulan lalu. 4. Informasi kedinasan dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. 5. Sambutan dari Bapak Pengawas. Acara selanjutnya, review visi lama dan merancang visi yang baru dari SMP Negeri 4 Punggelan. Dan acara terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Narwati. Segera petugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yakni pembacaan notulen rapat yang lalu yang akan dibacakan oleh Bu Penny Sukiharjanti. Kepada Bu Penny disilakan. Notulen rapat dinas hari dan tanggal Selasa 5 Juli 2022, waktu jam 10 sampai dengan selesai. Tempat di ruang guru. Acara pembagian tugas semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Informasi kedinasan dan pembinaan. 3. Rapat pembagian tugas. 4. Lain-lain. 5. Penutup. 1. Pembukaan. Rapat dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. 2. Informasi kedinasan. Terima kasih atas pembacaan notulennya. Acara berikutnya yakni informasi kedinasan dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Dari Bapak Kepala Sekolah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas, Bapak Cita, Pengawas SMP Negeri
Limpah Tunggal yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang saya hormati juga. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ilahi yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih tetap berkumpul untuk melakukan kegiatan rapat dinas tentang review visi dan misi di SMN Negeri 4 Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, perlu diketahui pada Bapak Ibu, di awal dulu sudah disampaikan tentang profesi kita sebagai guru untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kinerja kita. Nah, pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan etos kerja kita, disiplin kita mengabdi kepada anak didik kita, memajukan kepada anak didik kita. Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa anak didik kita adalah merupakan aset yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan kita. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu untuk betul-betul bisa mengoptimalkan dalam mendidik maupun dalam mengajar dalam hal ini. Mengajar memberikan materi pembelajaran, kalau mendidik adalah berkaitan terhadap akhlak pada anak didik. Kemudian pada kesempatan ini nanti kita ada teleponan di ayat bahwa kita akan mengadakan review visi dan misi SMN Negeri 4 Bungulan pada tanggal 17 September 2022 di sini. Kenapa perlu direview? Yang sebaiknya Bapak Ibu bahwa setiap tahun kita harus mengadakan review terhadap misi, terhadap visi maupun misi, karena harus kita pahami bersama terhadap visi dan misi yang telah kita pakai pada tahun kemarin. Nah, moga secara bersama-sama pada Bapak Ibu untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran ya, untuk perbaikan di SMN Negeri 4 Bungulan ini, dengan kita mencoba menggali, mengulik kembali apakah visi dan misi itu masih relevan, apa perlu diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan kita yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Mari kita lakukan secara bersama-sama kegiatan ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas SMP Negeri 4 Bungulan kepada Bapak Dika, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua anugerah kesehatan, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat dan hendak melakukan kegiatan yang kemudian Bapak Ibu menamakannya review visi dan misi sekolah.
Bapak Kepala Sekolah yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, terima kasih sekali kesempatan diberikan pada saya. Kemudian Bapak Ibu Guru yang juga sangat saya banggakan, selamat dan terima kasih mampu melaksanakan kegiatan seperti ini. Juga teman-teman panitia kegiatan, saya sampaikan terima kasih yang sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jangan pernah lupa, jangan pernah kendor, selalu tingkatkan kinerja, selalu tingkatkan kegiatan, selalu tingkatkan kewaspadaan, selalu tingkatkan pendampingan, selalu tingkatkan perhatian untuk selalu mendidik para murid-murid kita di sekolah ini, sehingga nanti akan mampu mencapai visi yang akan Bapak Ibu review, yang akan Bapak Ibu perbaiki. Mengingat ulang tentang visi dan misi sekolah, Bapak Ibu. Visi sekolah adalah gambaran masa depan. Gambaran masa depan yang betul-betul terukur. Karena terukur, maka nanti di tiap tahapannya untuk dapat secara mudah dilalui. Rata visi punya jangkauan yang panjang, tapi saya punya saran paling tidak visi itu akan terwujud setiap 4 tahunnya. Nah, dalam hal mereview itu kita melihat kembali visi kita yang sudah dipunyai. Terus kita analisis apakah visi yang sudah dipunyai oleh sekolah ini masih sesuai. Misalnya kita lihat visi sekolah ini SMP Negeri 4 Bulan yang ada sekarang ini dan di waktu sebelumnya adalah prima dalam prestasi dan takwa, disiplin serta santun dalam perilaku. Visi ini bukanlah jelek Bapak Ibu, bukanlah tidak baik. Visi ini juga sangat hebat. Tapi kalau kita cocokkan dengan bahwa visi, walaupun itu gambaran masa depan, tapi harus terukur gambaran itu. Seolah-olah gambaran itu sudah berwujud sekarang ini Bapak Ibu. Saya contohkan, kalau kita seorang petani akan menanam sebuah tanaman kayu namanya balsa. Sudah saya perhitungkan, saya jadikan visi, yaitu terbentuknya pohon balsa yang memiliki garis lingkar 1 meter dengan ketinggian 15 meter. Ini sederhananya adalah rumusan visi, Pak. Jadi visi benar-benar juga bisa diukur, bisa juga dapat dilihat. Seperti saya contohkan tadi, kalau ibarat itu Pak Tani, dia sudah membuat perencanaan, dia sudah membuat gambaran bahwa 4 tahun ke depan tanaman yang ditanam itu akan tumbuh sebesar dengan garis lingkar pohon 1 meter dengan ketinggian 15 meter. Padahal saat visi itu dirumuskan oleh petani ini, saat gambaran ini dibuat oleh para petani, baik langsung atau tidak langsung, dia baru saja menanam. Bahkan tanaman yang ditanam itu baru sebesar lidi batangnya. Daunnya saja juga masih kecil-kecil dan bahkan baru 3 buah. Tapi dia punya gambaran 4 tahun ke depan, walaupun 4 tahun itu belum dilewati, tapi si petani ini juga sudah punya gambaran. Demikian juga Bapak Ibu nanti kalau merevisi visi 4 tahun ke depan minimal, lalu 4 tahun berikutnya lagi, visi-visi itu dapat dilihat dengan jelas, Bapak. Jadi dengan jelas. Oleh karenanya, walaupun visi adalah merupakan gambaran umum cita-cita bersama, tetapi cita-cita ini
betul-betul sekarang ini seolah-olah sudah dapat dilihat. Misalnya terwujudnya gedung A dengan tinggi 9 meter berlantai 3. Ini adalah sebuah visi, Pak Bu. Yang untuk mewujudkan itu nanti akan dirancang selama 3 atau 4 tahun ke depan. Akan dikerjakan selama 4 atau 3 tahun ke depan. Walaupun itu belum 4 tahun ke depan, tapi situasi di 4 tahun, di 3 tahun ke depan itu seolah-olah sekarang ini sudah tergambarkan. Itulah visi modern. Juga kepada Bapak Ibu di sekolah ini untuk diperhitungkan dan dipertimbangkan sebaik-baiknya. Visi selalu melihat sumber daya yang kita miliki. Visi selalu memperhitungkan regulasi yang ada, perbaruan peraturan yang muncul. Visi selalu memperhitungkan berbagai hal yang akan menentukan langkah-langkah untuk mencapai visi itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang nanti akan direncanakan oleh sekolah. Oleh karena itu akan lebih mudah visi dimulai dengan kata kerja pasif misalnya. Kalau yang kemarin kan langsung dengan prima dalam prestasi dan takwa, disiplin serta santun dalam perilaku. Ini hebat Pak Bu. Gambaran ini juga sangat bagus. Tapi ketika Bapak Ibu akan menciptakan alat ukurnya tidak mudah. Lalu target visi itu apa sebetulnya untuk sekolah? Kira-kira apa Pak Bu target visi itu sebetulnya? Apakah untuk Bapak Ibu gurunya? Apakah untuk para orang tua wali? Apakah untuk para siswanya? Yang menjadi prioritas visi tentunya adalah target, yaitu para siswa. Oleh karena itu kata lulusan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Kata lulusan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Ditambah lagi sekarang sudah muncul paradigma perubahan kurikulum ke arah yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Arah kebijakan pendidikan di Republik ini juga mengalami sedikit pergeseran, yakni nanti diharapkan terbentuk pelajar profil Pancasila yang pada akhirnya terbentuk manusia berprofil Pancasila. Ini yang juga kemudian nanti Bapak Ibu perhitungkan ketika hendak melakukan revisi terhadap visi sekolah ini. Oleh karena itu Bapak bisa memberikan contoh sederhana, misalnya terwujudnya lulusan yang berprofil pelajar Pancasila. Kata terwujudnya sudah dengan mudah untuk kita ukur. Oh, betul-betul terwujud, terlihat. Lulusan, ya berarti nanti siswa-siswa yang lulus itu berprofil Pancasila, maka profil Pancasila yang jumlahnya 6 dimensi itu benar-benar sudah dipunyai siswa, bahkan dipraktikkan untuk bekal kehidupan selanjutnya bagi lulusan anak-anak kita ini. Ini hanyalah sebuah contoh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu sekali lagi saya menyambut sangat senang, sangat bangga ketika sekolah ini mulai melakukan perubahan visi untuk melakukan penyesuaian terhadap pergeseran peradaban yang ada di sekolah, di masyarakat, dan di seluruh dunia, baik itu secara real maupun secara regulasi. Sedangkan tadi yang saya ucap hanyalah salah satu contoh. Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama untuk merumuskan visi itu juga secara bersama-sama. Lalu misi itu tentunya karena misi itu adalah sesuatu tugas yang hendak dilaksanakan. Dimulailah misi itu
dengan kata kerja aktif. Kalau tadi terwujudnya lulusan, oleh karenanya misinya pastinya adalah mewujudkan. Karena misi cenderung kepada mengemban tugas. Kalau mengemban tugas berarti aktif. Sedangkan visi itu adalah gambaran real, gambaran nyata. Kecenderungannya terlihat. Jadi tidak selalu bergerak. Kalau aktif akan selalu bergerak, kalau terlihat sekali waktu akan terdiam. Maka visi itu akan betul-betul terlihat. Terwujudnya lulusan. Nah, lulusan itu akan terlihat. Yang bagaimana lulusan itu? Silakan nanti Bapak Ibu guru untuk mendiskusikannya. Terus usulan-usulan ditampung semua. Kemudian mana yang terbaik nanti silakan untuk itu diwujudkan menjadi visi sekolah sebagai bentuk review dan revisi visi sekolah. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, selamat melakukan kegiatan, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni review visi lama dan merancang visi baru SMP Negeri 4 Pungelan. Review visi dan misinya akan dipandu oleh Bapak Muhammad Abdullah. Pada Bapak Muhammad Abdullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Jika selaku pengawas pembina dari SMP Negeri 4 Pungelan, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang sangat kami hormati pula. Berbahagia sekali kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini yang sudah kita rancang lama, karena kami melihat ada kegundahan dari teman-teman Bapak terkait dengan ini visi sudah setahun kok malah sudah mendekati tahun berikutnya kok belum direview. Maka kita kemarin merencanakan dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung sekali, karena tadi sudah beliau sampaikan bahwasanya setiap tahun seyogyanya visi itu ditinjau, direview, tidak harus berubah. Tetapi kalau kita nanti menghendaki adanya perubahan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Pengawas Pak Jika terkait adanya perubahan kurikulum dan paradigma pendidikan yang sekarang luar biasa perubahannya, maka sudah sepatutnya kita meninjau kembali visi yang sudah kita miliki di tahun yang lalu. Bapak Ibu, nanti kita forumnya santai saja ya, kita diskusi. Mohon izin Bapak, saya berdiri Pak. Kita santai saja, nanti kita diskusi. Kalau Bapak Ibu ada usulan, ada tanggapan, atau ada yang ingin mempertahankan visi yang lama, walaupun udah gak suwe, tetapi karena udah kadung apal ya, ingin mempertahankan, silakan kita diskusi saja. Nanti kita arahnya ke kesepakatan bersama, karena visi akan menguatkan kita, akan mendukung kita ke masa depan apabila itu muncul dari bawah, muncul dari kita semua, sehingga bisa menyemangati kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhir diskusi ini kita mendapatkan visi yang betul-betul bisa menggerakkan kita untuk mengoptimalkan potensi dari setiap individu dan komponen sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah ini untuk menggapainya. Saya bagikan untuk dokumen visi yang lama ya. Kalau visinya sih saya yakin hafal ya, visi yang lama tadi sudah disampaikan di kawan tulis. Tetapi mungkin visi dan misinya Bapak Ibu kurang hafal, nanti saya bagikan untuk bisa kita telaah bersama, untuk nanti kita diskusikan apakah harus kita ubah atau diperbarui. Saya bagikan dulu untuk dokumen visi yang lama. Oke, Bapak Ibu sudah terima semua kan? Oh, Bu Sri belum. Ini Bu Sri.
Tadi diem aja sih. Maka Bapak Ibu dicermati, tapi di sini juga akan saya tampilkan untuk visinya. Maka terkait visinya dulu, kita sambil mencermati bersama. Tadi sudah diberikan arahan oleh beliau Bapak Jika untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk dengan adanya perubahan kurikulum. Gimana? Moga ada usulan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Disilakan. Oke, Bu Ika, silakan. Terima kasih Pak Abdul. Ini terkait dengan visi sekolah yang lama ya Pak. Ya. Prima dalam prestasi dan takwa, disiplin serta santun dalam perilaku. Itu sudah bagus Pak. Tapi di sini ada kata-kata disiplin Pak. Nah, untuk mengukur disiplin Ya. itu caranya sudah ada belum indikator yang mengatakan untuk mengukur disiplin? Itu yang pertama. Kemudian bisa ditambahkan nggak Pak? Boleh, mau dirubah aja boleh, apalagi ditambahkan ya. Oke. Moga usul. Gini, ketika saya lihat di lingkungan kita lah, anak-anak kita itu terlalu cuek. Contohnya, Ya. itu ketika anak-anak itu habis makan gitu, Ya. jajan lah, itu sampahnya itu banyak sekali yang berserakan. Ya, Intinya anak betul. itu belum sadar atau belum peka dengan bagaimana kita membuang sampah di tempatnya, itu Pak. Oke, berarti ini lebih mengarah ke peduli lingkungan ya Bu ya. Iya. Lingkungan yang kita, anak-anak kita acuh lah dengan lingkungan kita. Ada sampah juga. Kalau dilihat kemarin anak-anak ada lihat sampah terus ngambil apa belum itu Bu? Sebagian ada, tapi banyak juga yang di sebelah kelas atas lah Pak. Oh, Itu iya. ada yang masih di kelas itu sampah dimasukkan ke dalam laci meja. Oke, Seperti itu. berarti kalau kita tidur dari lupa mati. Oh iya. Kalau kita tidur dari sini, visi yang lama belum tercover itu ya. Belum Nah, tadi kalau di dari lingkungan. kedisiplinan itu tadi Bu Ika mencermatinya bahwasanya susah untuk mengukurnya ya. Kecenderungannya sebetulnya mudah, tetapi kecenderungannya kita masih mengukur siswa, mengarahkan siswa untuk kedisiplinan dengan hukuman ya. peraturan. Hukuman dengan peraturan seperti ini. Oke, nanti kita tinjau bareng-bareng. Ya, berarti usulnya Bu Ika tadi, kalau tadi kan udah disiplin ya. Yang pertama disiplin, yang kedua berarti mengusulkan untuk Peduli lingkungan. kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Oke, ini kan lingkungan, kita kecenderungannya lingkungan ini ada lingkungan alam sama lingkungan sosial ya. Mau ke arah mana itu Bu Ika? Kalau saya sih dua-duanya Pak. Dua-duanya. Cenderung dua-duanya. Oke, berarti nanti di deskripsi kita tuliskan bahwa lingkungan itu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oke, ada yang lain Bu Ika? Sudah cukup. Monggo, Bapak Ibu yang lain? Monggo, Bu Sri. Iya. Oke, berarti dituliskan gitu ya. Dituliskan profil pelajar Pancasila. Tadi usulannya Bu Yudi, ya kita masukkan secara keseluruhan profil pelajar Pancasila atau hanya per bagian? Langsung. Semua berarti ya, itu mengcover dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada usulan yang lain. Kita santai aja. Bapak Ibu. Bu Narwati mungkin. Bu Bukina. Mungkin Pak ini melengkapi tadi kalau dari Bu Ika usulannya untuk disiplin dan peduli lingkungan ya. Iya. Kemudian dari PUD P5-nya juga sudah dimasukkan gitu ya. Ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa siswa juga harus punya prestasi Pak. Oke. Ya. Berarti- prestasi wanita ini kita masukkan. Oh, ini berarti masih terkait dengan visi yang lama ya. Di situ prima dalam prestasi. Tetapi di sini prima kan kita susah untuk mencermati ya. Kalau tadi Pak Jika itu menyampaikan seyogianya visi diawali dengan kata kerja pasif.
Berarti terkait dengan prestasi gimana Bu nanti? Biar di depannya kata pasif ini kan masih berarti mengganti kata-kata prima begitu ya Bu? Berarti mungkin terwujudnya siswa apa lulusan nanti kita inginnya? Enaknya kita ingin kelulusannya atau ke seluruh siswa walaupun belum lulus? Seluruh siswa ya. Berarti mungkin terwujudnya siswa yang berprestasi. Prestasi di sini dimensinya berarti yang diusulkan apa Bu Mungkinah? Akademik, non akademik atau kedua-duanya? Kalau bisa sih dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya, kalau kita melihat di sini dari sisi non akademiknya mungkin agak apa namanya ya berat, tapi mungkin dari sisi non akademiknya barangkali yang bisa istilahnya dikejar gitu Pak. Oke. Ada usulan yang lain. Tadi Bu Mungkinah berarti ingin terwujudnya siswa yang berprestasi. Prestasi itu meliputi akademik dan non akademik. Usulan Bu Ika tadi terwujudnya siswa yang peduli lingkungan. Lingkungan itu meliputi lingkungan sosial dan lingkungan alam ya, alam sekitar. Tadi Bu Yudi mengusulkan terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berarti begitu ya Bu? Oke. Ada usulan yang lain? Tapi tadi Pak jika menyampaikan visi itu tidak usah terlalu panjang, ya. Intinya itu menggerakkan kita. Yang ingin kita capai apa? Mungkin nanti kita jabarkan ya. Ada usulan yang lain? Apa cukup? 3 usulan tadi? Yang takwa itu yang Maksudnya profil itu lah. Ya. Itu maksudnya ke profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Beriman dan pada Tuhan Yang Maha Esa, itu berarti masuk di situ. Kemudian tadi disiplin yang menurut Bu Ika itu susah untuk diukur ya. Itu juga nanti masuknya ke kemandirian, karena anak yang mandiri itu tanpa diatur pun dia akan dapat datang tepat waktu. Kemudian ada tugas dia akan mengerjakan. Sudah include di situ Bu Ruby ya. Bagaimana? Cukup atau mau kita tambahkan? Sudah cukup bagus belum visinya? Berarti tadi kalau kita gabungkan ya, visinya pandangannya dari Ibu Mungkinah, Bu Ika, sama Bu Yudi, Bu Ruby. Jadi terwujudnya siswa yang berprestasi, terus berprofil Pancasila dan peduli lingkungan. Oke, saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan dulu di sini. Nanti kita tinggal meninjau indikatornya. Bapak Ibu sudah lihat tadi situ indikatornya ya. Ini indikator visi yang lama. Nanti kita cek masih relevan atau tidak. Ini misinya. Misi yang lama. Oke Bapak Ibu, kita coba rumuskan bareng ya tadi dari usulan Bu Ika, Bu Ruby dan teman-teman semua. Berarti kata-katanya yang pertama tadi apa ya, saya lupa. Terwujudnya siswa berprestasi. Terwujudnya Siswa yang berprestasi. Yang berprestasi. berprestasi. Terus Berprofil Pancasila. berprofil Pelajar pelajar Pancasila dan lingkungan. peduli lingkungan. Oke. Sepakat dengan visi ini? Sepakat Bapak Ibu? Nah, kita sudah punya rumusan, kemudian baru kita sepakati ya. Terwujudnya siswa yang berprestasi, berprofil pelajar Pancasila, dan peduli lingkungan. Begitu kan? Sepakat visinya? Pak Joko? Sepakat? Oke. Kalau sepakat berarti
berarti saatnya kita menjabarkan visi ini ke dalam indikator-indikator, ya, indikator-indikator. Kita sudah punya misinya, saatnya kita menjabarkan indikatornya. Ya, kadang-kadang kita biar lebih mudah menerjemahkan visi, maka kita perlu mengurai kata-kata itu maknanya apa saja. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mukina, berprestasi itu berprestasi di bagian mana gitu, di kompetensi apa. Kemudian berprofil pelajar Pancasila itu yang bagaimana sih, kita jereng sampai yang peduli lingkungan. Saya sambil duduk ya, silakan Bapak Ibu bisa mengusulkan. Nanti saya langsung tulis di sini biar gak lupa. Notulen jangan lupa ya menulis ya. Jadi visi tadi kan terwujudnya siswa berprestasi ya Pak. Maka untuk indikator visinya itu saya terwujudnya budaya belajar yang efektif gitu. Berarti terwujudnya budaya belajar yang efektif. Terwujudnya budaya belajar yang efektif. Berarti ini kalau kita kaitkan dengan visi ini ke berprestasi ya Bu? Ya, mengarah ke siswa yang berprestasi, betul. Kalau menurut saya ini ya, untuk bisa mewujudkan siswa yang berprestasi, ini harus pembelajarannya efektif. Berarti kalau kita belum mewujudkan pembelajaran yang efektif, ya berarti belum bisa untuk mencapai visi. Begitu ya? Oke, usulan yang lain, monggo. Sebelumnya usulannya Bu Mukina disepakati itu sebagai indikator visi kita. Setuju ya? Monggo, yang lain. Nomor 2 sekarang. Baru satu indikator. Terwujudnya budaya membaca pada masyarakat setelah ada pembelajaran mungkin dengan banyak membaca supaya menambah Budaya membaca begitu ya? ya, Mungkin membaca. Ini istilahnya apa ya? Yang enak ya? literasi. Membaca itu kan bagian dari literasi ya. Literasi yang paling dasar itu membaca ya. Membaca, kemudian termasuk mendengarkan itu juga literasi. Mungkin kita lebih umum saja ya Bu Mary ya. Berarti terwujudnya budaya literasi, membaca, mendengar, menerima informasi dan mengolah serta menggunakan informasi itu untuk melakukan sebuah tindakan atau pengambilan keputusan. Berarti yang enak kata-katanya gimana? Terwujudnya budaya literasi Ya, pada masyarakat sekolah. pada masyarakat sekolah ya. Oke, setuju? Setuju ya? Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nomor 4. Bu Herwati, mau ada usulan? Dan lulusan yang berprestasi secara non akademik. Oh, berprestasi secara non akademik berarti ke arah yang berprestasi ya. Kata-katanya saja langsung. Terwujudnya Peserta didik dan lulusan yang berprestasi serta secara non akademik. Terwujudnya siswa yang secara aktif non Nomor 4 Nah, nomor benar keseliru itu nomor 4 Pak. Itu kebalik. Itu nomor 3 Pak. Oke, Bapak Ibu, dari usulan-usulan tadi sudah ketemu 11 indikator visi. Ya. Maka indikator inilah yang jadi acuan kita saat kita bekerja, saat kita mengajar di kelas, menunjukkan keberpihakan kita kepada murid. Ya.
kemudian saat kita melaksanakan sebuah program, maka programnya harus mengarah ke indikator visi ini, karena ini terjemahan dari visi yang kita buat, yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, kemudian berprofil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Luar biasa, udah hafal ya Bapak Ibu, baru dibuat sudah hafal. Oke. Untuk ini karena ini udah siang ya Bapak Ibu ya, udah siang. Besok saya ingin kita ketemu lagi terkait dengan visi yang sudah kita buat dan indikator yang sudah kita jabarkan. Setelah itu kita berdiskusi bersama-sama untuk merumuskan visi, ya, visi atau kegiatan atau aksi nyata untuk mewujudkan visi ini. Nanti Bapak Ibu, dokumen yang sudah, visi yang sudah tadi kita sepakati dan indikatornya, silakan Bapak Ibu nanti ada PR ini ya, PR Bapak Ibu minimal 1 orang menetapkan 2 visi, 1 orang 2 visi. Nanti berarti kalau ada sekian banyak berarti ada sekitar 30 lebih misi. Nah, nanti kita rangkum bersama mana yang pas, mana yang tidak dengan indikator yang sudah kita uraikan. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Ini sudah cukup siang. Oke. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk menetapkan bersama-sama, berdiskusi, merumuskan misi. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada penata acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi peninjauan visi lama dan visi baru SMP Negeri 4 Ungaran. Sampailah kita kepada acara terakhir. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara terdapat kesalahan dan kekeliruan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makannya udah ada tuh. Silakan makan dulu. Kopi bareng iklan saya. Terima kasih. Makan telur. Indomie telur. Biar gemuk. Iya, tuh ya, Pak. Aku enggak.